Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK, legitimasi pasangan Prabowo Gibran terus dipertanyakan. Meskipun putusan MK tidak berimplikasi bagi pengusungan pasangan Prabowo Gibran, benarkah polemik legitimasi ini akan terus bergulir hingga Pilpres 2024 selesai diselenggarakan? Kami hadirkan top review untuk Anda dalam Metro Siang kali ini. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yang yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in kaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Karir Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sudah tamat. Usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) mencopot dirinya sebagai pimpinan MK karena dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim. Namun tamatnya karir Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2023-2028 nyatanya tidak mempengaruhi pengusungan keponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di pemilu 2024. Gibran yang telah didaftarkan ke KPU mendampingi Prabowo mengambil dasar hukum putusan uji materi perkara nomor 90 yang mengubah batas usia capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan MK inilah yang dilaporkan berbagai pihak, salah satunya 16 guru besar hukum tata negara, sehingga MK menilai Anwar Usman membuka intervensi pihak luar dan memutuskan untuk memberhentikan ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai Ketua MK. Menurut mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna, putusan perkara 90 yang dianggap membuka jalan bagi Gibran mengikuti kontestasi pemilu 2024 jelas memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hanya saja legitimasi putusan itu kini menjadi persoalan. Khusus untuk putusan nomor 90 itu kan legalitasnya tidak bisa kita utak-atik lagi, ya itu kan? Ya. Karena memang dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sudah selesai, tidak ada diskusi lagi soal itu. Tapi legitimasinya sekarang dengan adanya putusan MK ya jelas jadi persoalan. Bahkan sebelum adanya putusan MK pun ketika ada orang mempersoalkan dan dugaan-dugaan itu cukup beralasan kemudian untuk dijadikan laporan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pada saat itu sebenarnya legitimasi sudah jadi persoalan. Tapi legalitas kembali lagi tidak bisa kita utak-atik lagi karena memang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski tidak berimplikasi terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, bagi analis politik Adi Prayitno, putusan MK terkait perkara nomor 90 ini akan menjadi noda hitam. Bahkan bila seandainya pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden wakil presiden di pemilu mendatang. Karena sejak awal memang soal putusan MK itu kan seakan-akan memang ditujukan dan didesain untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju di 2024 bersandingan dengan Prabowo Subianto. Kasak kusuknya jelas, pelapornya pun juga jelas, dan bahkan ketika putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu kan menimbulkan kegaduhan yang sampai hari ini pun juga tidak selesai. Yang kedua, kalau kita membaca dan mendengar putusan MK itu kan mengkonfirmasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan soal syarat capres dan cawapres beberapa waktu yang lalu itu kan terjadi indikasi pelanggaran berat sehingga ketua MK-nya pun juga diberhentikan. Itu kan menunjukkan bahwa ini ada sesuatu proses di mana putusan MK itu ya harus diakui punya noda hitam gitu ya, dan saya kira ini akan diingat publik sepanjang masa. Bagi saya soal putusan MK yang soal capres dan cawapres ini bukan hanya soal Pilpres 2024, tapi sepanjang itu akan selalu dikait-kaitkan. Sementara itu, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mengaku pencalonan Prabowo Gibran tidak terpengaruh dengan adanya putusan MK terhadap Anwar Usman. Justru bagi TKN Prabowo Gibran, laporan sejumlah pihak ke MK memperlihatkan adanya upaya penjegalan terhadap Gibran. Ada informasi-informasi yang dikembangkan oleh orang-orang bahwa ini adalah konflik kepentingan yang mestinya Pak Anwar Usman
tidak berada sebagai salah satu hakim di situ. Ini juga dihubungkan karena beliau dianggap sebagai pamannya Mas Gibran. Nah, dari kesemua rentetan ini, kami tentu beranggapan bahwa ada memang upaya-upaya itu untuk menjegal Mas Gibran untuk menjadi calon. Polemik legitimasi Prabowo Gibran juga dipastikan Denny Indrayana, pelapor Anwar Usman ke MK akan terus terjadi hingga pemilu 2024 usai dilaksanakan. Masalah legitimasi ini berpotensi menimbulkan banyak sengketa Pilpres, bahkan membuka ruang impeachment jika terpilih pada pemilu 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.